harusnya melihat dari profil mereka, tidak otomatis semua nasihatnya akan benar, tapi kita sudah aman. Ini adalah orang-orang yang menunjukkan buah. Pohon itu dikenal dari buahnya. Kita tidak bisa mengenal orang hanya dari khotbah atau ceramah. Kita harus lihat keluarganya. Kita lihat bagaimana dia menata diri. Apakah dia mengurusi rumah tangganya. Kita melihat dari buahnya. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Siapkan keluarga saat teduh, urapi hati. Dalam nama Yesus, amin, amin. Shalom semua. Ada beberapa hal yang saya mau umumkan dulu. Nanti 1 Maret ya, kita akan live streaming dari GMS Surabaya Barat di rooftop. Saya akan berkhotbah tentang keluarga. Jadi sebuah seminar keluarga selama 5 kali ibadah. Saya akan cover isu-isu yang dihadapi oleh keluarga modern. Seperti tanda-tanda homoseksualita pada anak yang masih belia, itu gimana kita menghadapi perkara-perkara seperti itu, krisis parubaya atau midlife crisis yang dihadapi oleh laki-laki termasuk perempuan, dan juga misalnya tentang orang tua liberal, apa efeknya buat anak. Hal-hal seperti itu nantikan, saya kok rasa tergerak untuk menyampaikan ini supaya Anda bisa antisipasi karena itu hari di mana keluarga kita akan banyak dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga tolong waspada penipuan yang mengatasnamakan termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk saya juga. Ya, hati-hati di zaman AI, artificial intelligence ini. Penting sekali di zaman seperti ini kita itu kenal, bukan hanya tahu. Sama, terutama dengan Tuhan, kita harus kenal Tuhan, bukan hanya pengetahuan. Yang pasti ya, saya belum pernah dan tidak akan pernah yang namanya menggalang dana atau fundraising. Karena itu bukan karakter saya. Dengan orang dekat sekalipun, baik keluarga, kerabat, saya tidak pernah minta uang. Tidak pernah dalam hidupku. Jadi karena itu jangan cepat percaya, kenallah karakter seseorang. Dan terutama kenallah karakter Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bicara satu topik yang sangat penting. Begini sebenarnya ini adalah kemarin hari Minggu, di GMS Surabaya Barat di rooftop, salah satu gembala GMS, Pastor Albert menyampaikan satu pesan yang sangat-sangat penting sekali hari-hari ini, yaitu tentang nasihat ya. Dan waktu itu saya langsung terpikirkan keluarga saat teduh, aduh, jaga-jaga jikalau Anda tidak digembalakan di GMS, saya rindu sekali hari itu, andaikan Anda ada di situ mendengarkan pesan itu. Karena itu izinkan saya hari ini menyampaikan pesan tentang nasihat juga, dari ayat-ayat yang sama, dan saya bedah untuk Anda karena saya tidak mau Anda ketinggalan. Dear keluarga saat teduh bersama, saya kasih judul nasihat tepat versus lawan nasihat sesat. Tahu nggak, nasihat itu adalah pengaruh. Nah, pertanyaan saya sekarang, siapa yang mempengaruhi hidupmu? Siapa penasihatmu? Tentunya saya tahu penasihat ajaib adalah Yesus. Tapi setelah itu, siapa yang berbicara ke dalam hidupmu? Mari kita sama-sama lihat satu cerita, anak Salomo yang akhirnya pecah kerajaannya karena mengikuti nasihat yang sesat. 1 Raja-Raja 12 ayat 3-13, ada 10-11 ayat, saya akan mengalir raja bersama dengan Anda, ayat per ayat ya, coba saya nanti akan kupas dan rema apa yang Anda bisa terima. Dimulai ayat 3, judulnya pecahnya kerajaan itu di Alkitab kita. Orang menyuruh memanggil dia di sini seorang tokoh, yaitu namanya Yerobeam. Lalu datanglah Yerobeam. Yerobeam itu bukan keluarga Daud, dia stranger, orang asing, tapi dia mewakili rakyat. Dan dengan segenap jemaah Israel, dan berkatalah ia kepada Rehabeam, ayahmu, maksudnya Salomo ini, telah memberatkan tanggungan kami. Ya, maka sekarang tolonglah, kira-kira gitu ya bahasa hari ini, ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu itu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tapi ia menjawab, ia di sini Rehabeam, anaknya Salomo setelah Salomo mati. Daud tentunya sudah mangkat.
Dia sudah meninggal dunia. Sekarang Rehabeam sendirian. Nah, dia sekarang ada di crossroad ya, ada di persimpangan. Dia harus dengar siapa? Setiap orang itu harus dengar seseorang. Tentunya sumbernya Yesus. Tapi kita juga harus menguji setiap nasihat. Kita lihat ya Rehabeam menjawab apa. Dan jawabannya bagus menurut saya di ayat 5. Tapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa. Dengan kata lain, dia butuh 2 hari untuk memikirkan dulu. Kemudian kembalilah kepadaku, jatuh temponya 2 hari. Lalu pergilah rakyat itu. Berhenti sampai sana. Nah selama 2 hari itu harusnya dia ngapain? Menimbang-nimbang nasihat, menimba juga nasihat dan mencari penasihat. Lebih tepatnya, lebih penting lagi adalah mencari Tuhan. Harusnya 2 hari itu dipenuhi dengan puasa, tapi tidak adalah. Singkat cerita, kalau Anda baca seluruh cerita ini dibolak-balik halaman Alkitab, Rehabeam tidak pernah puasa. Ya udah nggak usah puasa, terlalu berat buat dia. Mungkin dia nggak serohani itu. Doa kek? Enggak. Nasihat itu paling baik kita dapat itu di dalam sikap doa. Karena waktu kita mencari, kita menemukan. Apalagi kalau hati kita tahu kita cari Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu akan sesatkan. Yang kau cari, janganlah nasihat. Yang harus mencari Tuhan. Dan dalam Kristus, kata Efesus, dalam Dia ada nasihat. In Christ ada nasihat, ada kasih mesra. Salah kalau kita berpikir kalau kita cari Tuhan itu, kita hanyalah mendapatkan kasih-Nya. Kasih-Nya nomor 1, kasih terbesar. Tapi dalam Kristus itu ada nasihat. Gak ada orang yang datang ke Tuhan itu gak dapat arahan, gak ada. Minimal dia akan dapat tujuan. Dia akan punya visi hidup. Gak ada orang yang ketemu Tuhan jadi bengong atau jadi linglung. Meskipun Tuhan gak kelihatan ya, tapi kalau kita datang pertama dengan iman ya, ini pulangnya kita tidak akan dengan iman saja. Kita pulangnya akan membawa firman. Makanya itu orang kalau sampai miskin Tuhan, dia juga akan miskin kebijaksanaan. 2 hari itu harusnya doa ya. Tapi sebenarnya dia bagus sih, saya harus memberi kredit kepada Rehabeam. Karena dia berkata, kalian pergi dulu. Dia beli waktu. Jadi penting ya, kalau itu sesuatu yang tidak mendesak. Misalnya kalau suami Anda tiba-tiba sakit di dadanya begini ya, jangan ditunggu. Cepat bawa ke UGD, bawa ke rumah sakit, unit gawat darurat. Siapa tahu itu sakit jantung, serangan jantung, kita kan nggak tahu. Apa hanya sakit mah. Tapi biar dokter yang beritahu karena mereka yang profesional. Ada hal tertentu tidak bisa tunggu, gua doa dulu. Izinkan saya doa dulu, saya pertimbangkan. Ada hal tertentu yang langsung gawat darurat. Tapi kalau ada sesuatu yang begitu major, begitu penting, begitu besar, keputusan yang begitu mempengaruhi banyak orang dan masa depanmu, beli waktu. Jangan berkata 20 tahun lagi, kadaluarsa nanti. 2 hari lagi. Aku minta waktu sampai lusa. Nah sama kalau di luar sana, jikalau ada orang yang memaksa Anda beli produknya, kalau nggak sekarang, nggak bisa, nanti diskonnya hilang segalanya. Kalau memang harus sekarang, daripada Anda gegabah, mendingan tidak resiko. Kalau menurut saya berkata, kalau gitu ya sudah lewatkan, saya tidak akan beli ini. Apapun dalam Tuhan itu, sebagian besar keputusan kita itu selalu kok kita itu punya waktu untuk mikir dulu, apalagi untuk doa. Memberi juga sama kok. Kita memberi itu jangan gegabah. Semua itu bukan dengan perhitungan saja, tapi dengan perencanaan yang matang. Ya. Tuhan itu tidak pernah Tuhan yang Tuhan yang mengajari kita untuk gegabah. Tuhan kita itu adalah Allah yang tertib. Karena itu kalau Anda tidak pasti sesuatu, jangan putuskan dulu. Kalau Anda tidak yakin ini benar, Anda jangan melangkah. Tapi kalau sudah benar kita tahu itu dari Tuhan, kita tidak melangkah, itu namanya mengulur-ngulur ketaatan, itu percuma. Itu nggak ada buahnya. Ketaatan yang terulur juga adalah kemuliaan atau kemenangan yang tertunda. Ya, tolong ya bisa membeda-bedakan roh dalam hal ini. Saya berdoa firman yang saya sampaikan ini akan menambah hikmat. Dan dia berkata, kembalilah besok lusa. Harusnya dia berdoa.
Tapi bagus Rehabeam berkata, aku perlu waktu untuk mikir dulu. Mari kita sedang lihat gimana dia mikir ya. Ayat 6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua, perhatikan, para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat 6 dulu. Salah satu pilihan terutama dalam kehidupan kita, salah satu pilihan hidup yang sangat penting dalam hidup ini adalah memilih siapa penasihatmu dan siapa penasihatku. Karena itu akan menentukan nasib dan masa depan. Pilihan hidup itu macam-macam. Pilihan kerja, yang mau kuliah jurusan apa, jodoh dan sebagainya, mau nikahnya sama siapa. Tapi salah satu pilihan yang tidak kalah penting adalah memilih penasihatmu. Baik itu untuk kita, misalnya kita ini orang tua. Saya itu memberi diri saya di bawah pengaruh apa atau siapa, itu penting sekali dalam hidup ini. Itu sedia payung sebelum hujan. Kalau nanti keputusan sudah dibutuhkan, baru kita memilih penasihat kita, telat. Anak-anak juga sama, anak-anak kita. Sekarang rasanya, gue gak butuh Anak-anak bisa kok saya take care sendiri. Waktu menginjak remaja, orang tua saja tidak cukup, sadarkah Anda? Termasuk orang tua yang paling sempurna. Siapa yang jadi pengaruh anak-anakmu? Komunitas rohani itu perlu. Dalam hal ini gereja harus menjadi wadah, meskipun gereja tidak sempurna. Tidak ada orang sempurna dalam gereja, termasuk gembala sidangnya. Tapi orang takut akan Tuhan itu ada. Komunitas rohani yang sehat itu ada. Sama dengan keluarga yang bahagia, yang utuh itu ada. Meskipun keluarga yang sempurna, tidak pernah ada. Selalu disempurnakan. Pilihlah yang baik. Ya, selalu Anda ingat bahwa memilih penasihat adalah salah satu pilihan yang sangat penting di hidup ini. Sebelum kita membutuhkan nasihat itu. Saya mau menunjukkan di ayat 6, ini bukan berarti Alkitab itu favor atau Alkitab itu menitik beratkan orang tua. Usia belaka tidak jaminan adanya kebijaksanaan. Pernahkah Anda lihat orang yang sudah berumur tetapi hidup dalam dosa? Pernahkah Anda melihat seorang laki-laki misalnya sudah usianya bukan lagi 2-30 tetapi sudah 5-60 tapi rusak? Tua-tua di sini tidak menjelaskan segala sesuatu. Makanya kita perlu membaca terus kalimat berikutnya. Tua-tua, perhatikan, yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Nah, ini kalimat kunci. Bukan hanya tua usia. Tua-tua di sini itu bukan umurnya, tapi bicara tentang pengalaman. Tua-tua di sini itu bukan bicara tentang usia, tapi bicara tentang orang-orang yang teruji lewat waktu. Bisa jadi orang muda yang dituakan. Ya, tentunya mungkin ada usia minim lah ya, nggak mungkin anak umur 9. Tapi nggak tentu anak umur 24 kalah dengan orang yang umur 42. Nggak tentu anak muda umur 25 kalah dengan orang yang umur 75. Kalau yang 75 itu hidup dalam perselingkuhan dan seorang koruptor. Kata tua-tua di sini adalah ujian waktu yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Kita tahu Salomo pernah ada masa-masa dia murtad. Tapi ini adalah orang-orang yang mendampingi Salomo ketika dia jaya, ketika dia menjadi raja yang berkenan kepada Allah. Dan bahkan mungkin orang-orang di zaman Salomo murtad itu yang mendoakan agar Salomo kembali. Dan sungguhan niscaya Salomo bertobat dan menuliskan buku atau kitab terakhirnya namanya kitab Pengkhotbah, kitab pertobatan dan penyesalannya. Inilah tua-tua yang melalui up and down, naik turunnya bangsa Israel, termasuk raja yang baik, lalu jadi jahat, lalu habis itu jadi baik lagi. Harusnya melihat dari profil mereka, tidak otomatis semua nasihatnya akan benar, tapi kita sudah aman.
Ini adalah orang-orang yang menunjukkan buah. Pohon itu dikenal dari buahnya. Kita tidak bisa mengenal orang hanya dari khotbah atau ceramah. Kita harus lihat keluarganya. Kita lihat bagaimana dia menata diri. Apakah dia mengurusi rumah tangganya. Kita melihat dari buahnya. Kehidupannya itu bukan tabrak lari, datang pergi. Tapi orang yang ada alamatnya, tahu di mana dia berada, sekalipun mungkin kita nggak tahu dia tinggal di mana, tetapi kita tahu. Samuel itu dari kota Rama. Daud dari Bethlehem. Dan tidak asing lagi kampung halaman, dan orang bisa melihat buah lokalnya. Jadi kita, kalau mencari penasihat, jangan penasihat misterius. Kita ini kan suka nabi-nabian ya. Seolah-olah seperti di bawah angin datang lalu habis itu lenyap pergi. Itu sih sangat-sangat gimana ya, adrenalin gitu. Tapi penasihat yang Tuhan taruh di dekatmu itu selalu orang-orang yang stay, yang tinggal. They are there, dia ada di sana dalam hidupmu. Dan kita tidak perlu mencari karisma terlebih dulu, kita cari kualitas manusianya. Ini tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Harusnya dia gak usah ragu. Tinggal langkah kedua aja diuji dengan doa, nasihat yang akan segera dia dengarkan dari mereka. Harusnya sudah 60% aman. Katanya, dia tanya nih, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Coba kita sekarang timbang nasihatnya, oke? Ayat 7, mereka berkata, mereka ini tua-tua itu. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, so far so good ya, menurut saya ini nasihat yang baik sih. Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Kalimat terakhir ini menjadi solusi, namanya win-win solusi atau win-win solution. Sama-sama dimenangkan dari dua pihak. Mari kita uji ayat 7 ini. Apakah nasihat mereka alkitabiah? Kalau kita di perjanjian baru lebih beruntung lagi karena sudah ada pengajaran Yesus. Yesus berkata, lakukan kepada orang lain apa yang kau kehendaki orang lain lakukan kepadamu, ya kan? Barang siapa mau jadi yang terbesar, biarlah dia jadi pelayan, ya kan? Bukankah Yesus yang ajari kita yang namanya hati hamba? Jangankan diajarkan, diteladankan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, padahal dia guru mereka, padahal dia Tuhan. Nantinya juga di perjanjian baru tulisan-tulisan para rasul, Rasul Paulus pernah berkata bahwa saling menundukkan dirilah kau satu dengan yang lainnya, waktu dia menuliskan nasihatnya kepada gereja-gereja tertentu yang dia rintis dulu. Inilah cara congregational living atau hidup di antara umat Tuhan. Karena kita tidak pernah dipanggil untuk hidup sendirian. Kita ini selalu harus hidup dalam komunitas, besi menajamkan besi, anak Tuhan menajamkan anak Tuhan. Dalam kekurangan kelebihan kita, komunitas sehat itu tetap ada pembentukan. Tapi kalau komunitas yang jatuh, itu saling menjatuhkan. Nah itu toksik sekali, yang itu harus dihindari. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Tapi dalam komunitas yang sehat pun tetap akan ada orang-orang gak sempurna. Karena itu ketidaksempurnaan orang lain akan memicu kesempurnaan kita. Dan sebaliknya, ketidaksempurnaan kita akan terpicu oleh kesempurnaan orang lain. Kita harus mau belajar, harus mau ditogor, harus mau dikoreksi, harus berani berkata I'm sorry, dan berubah lain kali. Kita lihat ayat 7 coba. Gini loh, selama 2 hari itu, nasihat itu kan masih berlaku. Ini keesokan harinya kan dia langsung tanya sama para tua-tua. Harusnya dia bisa timbang-timbang itu gimana caranya kita itu menguji sesuatu. Kita mengujinya lewat doa dan lewat firman. Jangan hanya beli waktu lalu nganggur setelah itu. Setelah kita dapat waktu sampai besok lusa, mikir sungguhan, tapi jangan mikir sendirian. Pakai firman, pedang roh. Pakai seatbelt atau sabuk pengaman. Firman itu sabuk pengaman. Aman kalau ada firman. Lalu timbang-timbang dalam doa, karena dalam doa ada Roh Kudus yang terus stirring atau mengaduk-ngaduk hatimu dan akan benar-benar mengupas nasihat itu. Kalau Anda baca ini, bagus loh ayat 7 ini. Karena tidak ada satu pihak dirugikan. Ini diajari untuk saling menundukkan diri, saling menghamba, dan akhirnya raja tetap jadi raja kok. Bosnya tetap jadi bos. Akhirnya papa mama tetap jadi papa mama, anak tidak akan melonjak. Pemimpin tetap jadi pemimpin kok, tapi saling menghamba. Dengan demikian menciptakan rasa percaya. Trust issue itu lenyap atau ketidakpercayaan itu sirna. Jika hari ini engkau mau, harus ada kemauan dari kamu karena kamu pemimpinnya ya kan.
kamu menjadi hamba rakyat dulu. Mau mengabdi kepada mereka. Mereka merasa hatimu untuk mereka dan kamu memperhatikan interest mereka. Bukan mereka jadi objek, tapi kau jadi hamba Allah. Manis ini. Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Bukankah firman Tuhan berkata kata-kata yang lembut meredakan amarah? Ini tepat sekali, gak usah sampai perjanjian baru. Itu ditulis sama papanya sendiri itu Amsal. Bukannya dia bisa referensi langsung ke Amsal. Iya, ya itu kan papaku ngomong gitu. Yaitu kata-kata yang baik. Choice of words. Pilih kata-kata itu jangan yang kasar, jangan yang keras, jangan yang menusuk, jangan yang tajam. Maka mereka akan menjadi, kalimat ini, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu loh. Gak sekali, 2 kali, sepanjang waktu. This is beautiful. Tapi ternyata begini Bapak Ibu, keluarga Saat Teduh yang saya kasihi. Ternyata tidak semua nasihat yang tepat itu enak didengar. Karena dia agak sedikit ada panasnya waktu mendengar itu. Kayak seperti menantang karena dia ada perasaan royalti. Aku ini bangsawan, lu orang siapa? Tidak suka lah kita itu kalau dipertanyakan. Kalau kita berada di posisi kuasa. Tapi maksud mereka itu bukan mau menyerang. Kita harus mengerti kalau ada orang peduli sama kita. Baik sama kita. Untuk mereka bicara sama kita aja itu sudah resiko. Terimalah dengan baik, jangan jadi duri. Karena bagi mereka untuk bicara ke Anda dan saya, itu aja sudah duri dalam daging mereka. Welcome home untuk orang-orang yang memang memperhatikan punggung Anda, yang Anda sendiri tidak bisa jaga dari segala panah. Itu mereka yang pasang badan, dan mereka memberimu nasihat untuk melindungimu. Bisa jadi itu suamimu, istrimu, bahkan anak-anakmu, apalagi orang tuamu, bisa jadi gembala sidangmu. Posisi yang sangat tepat. Maleakhi katakan, apa yang dikehendaki dicari oleh umat pada mulut seorang imamat? Nasihat. Tapi ya begitulah namanya, gak enak didengar. Karena siapa sih suka ide hamba? Ide menjadi hamba. Ide menghambakan diri itu bukan sesuatu yang populer. Gak favorit di telinga. Jadi nasihat tepat itu tidak tentu nyaman untuk didengar. Seringkali malah justru mengganggu rasa amanmu. Makanya ayat 8 tidak heran, tapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Sudah. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Coba kita pelajari apa dari ayat 8. Sebenarnya Rehabiam di dalam hati terdalam tahu bahwa nasihat yang tepat itu di pihak siapa? Di pihak tua-tua. Makanya dia datang dulu. Tapi karena yang ini gak cocok sama telinga saya cari yang cocok sama telingaku. Dia akhirnya berpaling kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Kata sebaya ini bukan hanya usia. Saya curiga tua-tua itu mungkin ada yang belum tua banget. Orang-orang muda yang sebaya dengan dia ini juga gak tentu muda banget. Bisa jadi usianya terlampau. Kadang-kadang ada orang yang kita panggil kak atau ko. Itu bisa jadi 15 tahun, 18 tahun lebih tua dari kita. Lucunya sampai hari ini ya sama beberapa anak-anak muda. Anak-anak remaja saya masih dipanggil Ko Philip kok. Nggak tua-tua. Jadi orang muda sebaya nggak tentu sebaya gimana. Tapi orang-orang yang sepesta sama dia, paham ya? Ini orang-orang yang hangout sama dia lah. Buddy-buddy kalau orang yang punya hobi apalah, olahraga apa. Ini orang-orang yang ngobrol-ngobrol ringan. Tidak pernah bahas kerohanian kok tiba-tiba dia lemparkan pertanyaan yang begitu serius. Itu sama dengan orang yang jalan 1 blok aja gak pernah tiba-tiba mau maraton 40 kilo itu. Harusnya itu saja sudah gak lumrah. Ini aja sudah salah kaprah dari awal itu sudah salah konteksnya. Tapi karena dasar yang namanya telinga itu ingin dipuaskan. Buktinya tadi dia cari para tua-tua. Gak happy, dia cari yang sebaya. Dan yang mendampinginya. Bukan yang mementorinya. Perhatikan nih, mendampingi itu berarti yang happy friends. Teman-teman di masa cerah. Orang-orang yang tidak ada di sana saat dia mendung. Katanya kepada mereka. Jadi gini ya, sebelum Anda menemukan nasihat yang tepat ya. Sebelum Anda menemukan anggurnya yang cocok ya. Untuk hidupmu yang benar-benar bisa membuatmu melesat dalam rencana Allah. Anda harus selektif sekali untuk memilih kirbatnya. Anggur itu penting.
kirbat anggurnya itu sama penting. Kalau bukan lebih penting di awal-awal. Nasihat itu penting. Menemukan penasihat itu lebih penting. Dan kalau Anda tidak menemukan penasihat, semoga Anda jadi penasihat buat orang di sekeliling Anda, penasihat yang tepat. Apalagi kalau Anda seorang ayah, Anda seorang ibu, seorang mama, apalagi kalau Anda seorang pemimpin rohani, apalagi kalau Anda seorang gembala. Bukan berarti kita tidak butuh nasihat, sebagian besar kita yang menjadi penasihat. Apalagi kalau Anda pemimpin kok mudah terpengaruh. Nasihat itu pengaruh. Karena itu saya sangat-sangat mendekat pada Tuhan, karena saya tahu itulah sumber saya. Dalam memberi nasihat begitu banyak orang, begitu banyak khotbah misalnya. Baik yang one on one maupun yang bersama dengan umat jemaat secara korporat. Saya tidak berani jauh-jauh dari buku ini. Dan dari Roh Kudus yang ada dalam diriku, saya harus bersekutu. Saya nggak berani. Lalu dengan apa? Kalau saya sendiri tidak dapat roti, saya gimana kasih orang makan roti? Katanya kepada mereka ayat 9, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang pikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, siap ya, coba lihat ya nasihatnya ya, bertolak belakang, menurut Anda mana yang benar? Ya kita sudah dapat bocoran, tahulah yang mana. Karena akhirnya pecah kerajaannya. Tapi sebenarnya waktu kita berada di situ, hari itu, kalau kita bukan di sini di perjanjian baru, hati yang benar dan tulus akan tahu ini nasihat yang salah. Beginilah harus kau katakan pada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami. Itu kan ngomong gitu ya rakyatnya. Beginilah harus kau katakan pada mereka, ini suggestion atau saran. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Stop. Ayat 10. Ya. Apakah mereka bercanda? Possible, mereka hanyalah bercanda. Karena mereka memang tidak pernah menganggap hidup ini serius. Ini sekelompokan orang-orang yang cuma diikat dengan hobi, atau mungkin minum-minum, atau dugem, atau apa, nggak tahu lah. Teman-teman nyaman, bukan teman kehidupan. Teman kesenangan. Saya nggak tahu ayat 10 ini, kemarin ada satu take yang sangat baik, kemarin waktu dikhotbahkan ini di gereja. Mungkinkah ini joking, ini hanyalah just kidding. Tapi tempatnya nggak tepat. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, ini bisa jadi joking, bercanda, atau bisa jadi kata-kata emosional. Tunjukin siapa yang berkuasa. Jangan takut kamu. Hadapi mereka, bilang aja kelingkingku lebih gede dari pinggangnya ayahku. Itu kelingkingnya perlu diet. Ini adalah nasihat yang sesat. Sesat bukan doktrinnya. Kadang-kadang kesesatan itu bukan bicara soal doktrin saja. Kesesatan itu satu, tidak tepat guna dan mencelakakan. Tahukah Anda, satu nasihat yang salah bisa meruntuhkan keberhasilan yang dibangun lama. Satu kebodohan sama dengan satu lalat mati. Papanya sendiri yang tulis itu di pengkhotbah. Satu lalat mati bisa mengkamirkan satu adonan urapan. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat ya. Tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya, dia nggak berdoa, mana ada kata puasa. Datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Ayat 13 ayat terakhir. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Padahal tua-tua berkata, kamu kalau jawab pakai kata-kata baik. Jadi pikirkan matang-matang kata-kata yang kau pakai. Jangan asal bunyi. Bodohlah, kata Amsal kan. Pasti mereka akan ada referensinya. Ketulisan raja sebelumnya, itu Salomo. Bodohlah orang yang mengutarakan langsung ke panas hatinya. Bodohlah orang yang langsung menyampaikan kekesalan hatinya. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Nggak usah dibaca lebih lanjut lagi ayat-ayat berikutnya. Saya kasih aja konklusinya. Akhirnya pecah tuh kerajaan. Yang ikut sama Rehabeam hanyalah dua suku, yaitu Yehuda dan suku Benyamin. Yaitu kerajaan selatan. Utara 10 suku Yakub semuanya berdikari. Hari itu Israel terbelah jadi dua. Sepeser kecil bersama dengan Rehabeam. Sayang sekali.
Nasihat tepat versus nasihat sesat. Saya kasih 5 poin, nggak tanggung, tapi simple sebagai pedoman. Nomor 1, pilihlah penasihat yang takut akan Tuhan dan berhikmat. Tua-tua atau muda-muda, bukan kriteria usia. Pilih roh takut akan Allah. Orang yang sentralnya itu firman. Dan punya Roh Kudus nurani yang bagus. Dan berhikmat, nggak cukup sampai takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Tapi hikmat tidak berakhir pada takut akan Tuhan. Hikmat itu akan berakhir pada perkara-perkara smart dan keputusan-keputusan yang pintar. Apapun bidangmu, pasti selalu dimulai dengan takut akan Allah dulu. Penasihat-penasihat yang bagus akan memulai itu dengan itu. Kalau apa-apa langsung kasih painkiller, atau memberi Anda obat yang menjadikanmu high atau menjadikanmu happy, atau nasihat yang nyaman didengar. Kalau tidak otak-atik karaktermu meskipun itu tidak nyaman, menurut saya itu penasihat yang tidak harus hati-hati. Jangan dengan mudah kau terima. Karena penasihat yang benar akan mulai dari sentral, akan mulai dari hatimu. Karena itulah hikmat. Tapi pasti setelah itu nanti akan muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran brilian, strategi dan sebagainya. Itu termasuk dalam perkembangan nasihat setelah takut akan Tuhan. Nasihat itu bisa develop. Dengan relationship hubungan itu semakin kental dalam Tuhan. Makanya suami istri itu kalau kompak, bertumbuh sendiri-sendiri di hadapan Kristus, namun juga bertumbuh bersama, mereka bisa menjadi penasihat yang kompak. Tidak seperti Anania Safira sama-sama dosa, bisa jadi Aquila Priscilla yang saling melengkapi. Nanti saling menimbang nasihat, tapi nggak cukup hanya suami istri, jangan melulu keluarga sendiri, pasti ada keluarga Tuhan di dalamnya. Dan itu nanti makin berjalan, makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Itu nanti berjalan makin lama, makin pekat itu hikmat. 2. Nasihat yang benar tidak selalu nyaman didengar. Tidak perlu saya jelaskan, udah dijelaskan tadi dengan ayat, digambarkan. 3. Ujilah segala sesuatu dengan doa dan firman. Itu 2 hari harusnya diisi dengan ini. Saya nggak tahu, tapi 2 hari cukup lama ya untuk hanya pembicaraan sesingkat ini ya. Menurut saya 2 hari itu diisi sisanya dengan minum-minum sih. Karena Rehabeam tidak pernah sungguh-sungguh rohani. 2 hari cukup lama, besok lusa. Kalau kita lihat ini, kalimat ini kalau dijadikan drama itu paling cuma 5 menit. Ya enggak lah, 10 menit lah. Enggak ada 2 hari. Jadi diisi dengan apa? Kenapa kok tidak diuji dengan firman dan dengan banyak doa? 4 dan 5 langsung menjadi hasil akhirnya. Nasihat tepat membuat hidup kita melesat. Ini endingnya bisa beda loh, bisa happy ending. Jikalau dia mendengarkan tua-tua hari itu, maka hari ini tentunya kita tidak mendengar dalam sejarah. Dalam sejarah pasti beda. Kerajaan Israel utuh, jaya seperti di zamannya Daud dan Salomo. Tapi tidaklah demikian. Karena yang 5 ini yang terjadi. Nasihat sesat membuat hidup kita dan hidup Rehabeam terjerat. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Terimalah berkat Bapak Ibu, keluarga Saat Teduh, setiap saudaraku. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.